Argentina dipastikan melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Federasi Sepak Bola Argentina melalui situs resmi dan akun media sosial resmi Timnas Argentina mengeluarkan pernyataan pada Senin 22 Mei pagi WIB bahwa mereka akan menghadapi Australia di Beijing pada 15 Juni dan Indonesia pada 19 Juni. Timnas yang dipimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di Cina dan Indonesia. Pertandingan persahabatan yang dikonfirmasi. Tur Asia 2023. 15 Juni Argentina versus Australia di Beijing. Kemudian 19 Juni versus Indonesia di Jakarta. Catatan, dalam beberapa hari ke depan stadion dan jadwal akan dikonfirmasi, tulis AFA dikutip dari situs resminya. Tetapi PSSI belum berani menjamin kepastian laga tersebut. Meskipun Argentina sudah terang-terangan mengumumkan laga melawan Indonesia digelar 19 Juni di Jakarta, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya akan memberikan pengumuman resmi setelah ada perjanjian hitam di atas putih. Mungkin PSSI masih trauma karena kemarin ajang sekelas Piala Dunia pun harus terbatalkan karena situasi politik. 2-3 banteng merah pelanggaran. Hal tersebut diungkapkan Arya lantaran tak ingin publik sepak bola Indonesia kecewa jika belum ada jaminan kepastian laga tersebut. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Arya pun meminta publik bersabar menunggu adanya perjanjian hitam di atas putih. Cukup hitam di atas putih, gak usah ada merahnya. Jadwal FIFA Matchday periode Juni akan berlangsung pada 12 hingga 20 Juni. Indonesia dipastikan akan menghadapi Palestina pada 14 Juni, kemudian setelah itu Indonesia dikabarkan akan melawan Argentina pada 19 Juni. Meski kabar ini belum dikonfirmasi oleh PSSI, meski demikian Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai pemusatan latihan, TC, pada 6 Juni mendatang guna persiapan menghadapi laga FIFA Matchday. Apakah Indonesia benar datang ke Indonesia, atau hanya gosip angin semata? Lama tak terdengar kabarnya, Rafael Struijk dan Ivan Jenner resmi disumpah menjadi WNI. Keduanya sudah diambil sumpahnya di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin. Sama seperti proses pemain lainnya, Rafael dan Jenner mengenakan jas hitam dan peci dalam prosesi pengambilan sumpah. Keduanya juga mengucap janji sumpah setia menjadi WNI, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya PSSI akan mengurus perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir berharap proses kepindahan dapat terrealisasi sesegera mungkin agar kedua pemain itu dapat bergabung dan membela timnas dalam sejumlah ajang ke depan. Simak juga bagaimana Timnas U22 mengasak Thailand di final SEA Games. Simak ulasannya di video berikut. Perjuangan Timnas U22 telah selesai di ajang SEA Games. Selepas acara penutupan, Timnas U22 pulang melalui jalur bandara. Skuad Garuda Muda disambut dengan meriah masyarakat, ketika membawa medali emas SEA Games 2023. Pesawat charteran yang membawa Timnas Indonesia U22 mendarat mulus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan pemeriksaan imigrasi, rombongan kemudian keluar dari Terminal 3 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada hari Jumatnya, Timnas U22 diarak keliling dari kantor Menpora hingga ke wilayah GBK, menggunakan bis tingkat 2. Terjadi kemacetan cukup parah pada saat acara tersebut. Karena itu, PSSI lewat anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga meminta maaf karena arak-arakan Timnas Indonesia U22 bisa bikin macet Jakarta. Namun, PSSI berharap masyarakat bisa ikut meramaikan selebrasi Timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023 ini.
Arya juga menjelaskan alasan arak-arakan ini berlangsung di hari kerja dan bukan akhir pekan. Ini tak lain karena para pemain akan pulang ke kampung halamannya mulai Jumat 19 Mei sore. Arak-arakan tersebut membuat iri beberapa cabur-cabur lain. Cabur renang berasa iri atas perlakuan istimewa yang dilakukan PSSI. Usai arak-arak dan euforia keberhasilan membawa pulang medali emas setelah 32 tahun, PSSI membagi tugas, Timnas U23 Indonesia akan dipegang oleh Indra Syafri, sementara Timnas Indonesia Senior dikomandoi oleh Sintayong. Dengan begini, keduanya bisa fokus dan bekerja sama untuk membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Erick Thohir mengaku sudah berkoordinasi dengan kedua pelatih yang dianggap jagoan olehnya. Alhamdulillah kami sudah punya dua pelatih jagoan yang nantinya akan berbagi tugas yakni Coach Sintayong dan Coach Indra Syafri, ucap Erick Thohir. Dikutip dari Bola Sport, Timnas Indonesia punya agenda FIFA Matchday pada pertengahan Juni mendatang. Satu lawan yang sudah dipastikan adalah Palestina, kontestan Piala Asia 2024. Dan FIFA Matchday, belum lagi pada akhir September hingga awal Oktober Asian Games 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal padat jelas, koordinasi kebutuhan tim dan pembagian skuad masih belum diketahui. Apakah Indra Syafri mengandalkan pemain yang tampil di SEA Games, atau Sintayong mengambil beberapa nama untuk skuad senior yang akan dipadukan dengan pemain naturalisasi? Menurut Indra Syafri, khusus untuk Asian Games, pelatih asal Sumatera Barat itu akan memastikan regulasi pemain terlebih dahulu sebelum memutuskan skuad yang ia harapkan. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.